Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya, sementara yang lain tetap terlihat segar dan bersemangat meski usia terus bertambah? Seringkali, bukan hanya soal genetika atau perawatan mahal, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, kebiasaan apa yang menurut Anda paling berpengaruh terhadap penampilan seseorang seiring bertambahnya usia? Kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele ternyata bisa sangat memengaruhi cara orang memandang kita, cara mereka berinteraksi, bahkan memengaruhi perasaan kita terhadap diri sendiri. Bagian terbaiknya, semua ini bisa diperbaiki dengan perubahan sederhana. Dengan begitu, Anda tetap terlihat berwibawa, terhubung secara sosial, dan merasa lebih baik di usia berapapun. Setelah memahami tanda-tanda ini, Anda tidak akan pernah melihat proses menua dengan cara yang sama lagi. Anda bukan hanya akan tahu bagaimana orang lain memandang Anda, tapi juga belajar cara-cara sederhana untuk tetap tampil elegan, berkelas, dan dihormati seiring bertambahnya usia. Sekarang mari kita mulai dengan kebiasaan yang pertama. 1. Mengabaikan perawatan diri. Salah satu hal pertama yang sering disadari orang tapi jarang dikatakan secara langsung adalah saat seseorang mulai mengabaikan perawatan diri seiring bertambahnya usia. Mudah sekali melupakan hal-hal kecil seperti memotong kuku, merapikan rambut, atau memastikan pakaian yang kita pakai bersih dan rapi. Masalahnya, hal-hal kecil ini lama-lama menumpuk dan bisa membuat kesan seseorang menjadi jauh lebih tua atau tidak ramah. Sebagai contoh, bayangkan seorang pria berusia 82 tahun yang dulu selalu dikenal rapi dan berpenampilan baik. Namun seiring waktu, ia mulai jarang merapikan alisnya, membiarkan rambutnya tumbuh tak teratur, dan terus-menerus mengenakan kemeja lama yang itu-itu saja setiap hari. Keluarga dan tetangganya menyadari perubahan ini, tapi tak ada yang berani bilang. Hingga akhirnya suatu hari, pria tersebut bercermin dan kaget melihat penampilannya sendiri. Ia pun memutuskan untuk memangkas rambut, mencukur, dan memperbarui isi lemari pakaiannya. Hasilnya terasa langsung. Ia merasa lebih segar, berjalan lebih tegap, dan mulai merasakan perbedaan positif dari orang-orang di sekitarnya. Ini bukan hanya soal penampilan fisik, tapi juga soal bagaimana orang lain menilai energi dan kepercayaan diri kita. Studi menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa dirinya terawat, cara mereka bersikap juga ikut berubah, lebih aktif, lebih terlibat, dan tampak lebih hidup. Rambut yang berantakan, kuku yang terlalu panjang, atau kulit yang kering bisa membuat seseorang terlihat jauh lebih tua dan kurang bersemangat. Padahal hanya dengan menggunakan pelembab atau lip balm sederhana, kita bisa mencegah kulit kering dan terlihat lebih segar. Jika memiliki janggut atau kumis, merapikannya secara rutin juga memberi kesan rapi dan terawat. Anda tidak perlu berjam-jam di depan cermin. Cukup dengan memberi sedikit perhatian ekstra pada perawatan diri, Anda bisa terlihat lebih sehat, lebih percaya diri, dan lebih menarik untuk diajak berbicara. 2. Berbicara terlalu keras dan memotong pembicaraan. Pernahkah Anda berada di situasi di mana seseorang tiba-tiba berbicara sangat keras saat percakapan biasa? Atau sering memotong pembicaraan orang lain tanpa disadari? Ini adalah kebiasaan yang sering muncul seiring bertambahnya usia. Biasanya hal ini terjadi karena perlahan-lahan pendengaran mulai berkurang, sehingga sulit mengontrol volume suara sendiri. Masalahnya, kebanyakan orang tidak akan berani menegur soal ini karena merasa sungkan. Mereka hanya akan diam dan mencoba mentoleransi, meskipun hati mereka menyadarinya. Bayangkan seorang pria berusia 77 tahun yang sangat senang berkumpul dengan teman dan keluarga. Lama-kelamaan ia mulai berbicara semakin keras dan sering tanpa sadar memotong pembicaraan orang lain. Semua menyadarinya, tapi tidak ada yang menegur. Suatu hari saat makan malam bersama, pria tersebut akhirnya sadar bahwa orang-orang tidak terlalu menghampirinya untuk mengobrol. Ia menyadari bahwa suaranya terlalu keras dan sering mendominasi percakapan. Setelah memeriksakan pendengaran dan berusaha mengontrol volume suaranya, ia pun mulai merasakan perubahan. Obrolan terasa lebih mengalir dan orang-orang terlihat lebih nyaman berada di dekatnya. Memang penurunan pendengaran terjadi secara perlahan dan seringkali tanpa disadari. Tapi saat seseorang mulai berbicara terlalu keras, sering memotong pembicaraan, atau terkesan mendominasi, hal itu bisa membuatnya terlihat arogan atau tidak menghargai orang lain. Dari sisi medis, pendengaran manusia mulai menurun secara alami sekitar usia 40 tahun, dan menjadi lebih jelas di usia 60 ke atas. Ketika kita tidak bisa mendengar jelas, tanpa sadar kita cenderung menaikkan volume suara dan fokus lebih pada yang ingin kita sampaikan daripada mendengarkan.
Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, perhatikan reaksi orang lain. Andai mereka terlihat sedikit menjauh atau mengerutkan dahi saat Anda bicara, mungkin volume suara Anda terlalu keras. Bila perlu, periksakan pendengaran secara rutin. Jangan malu menggunakan alat bantu dengar jika direkomendasikan. Latih juga kebiasaan untuk berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan orang lain berbicara. Jangan langsung menyela dengan pemikiran Anda. Yang terpenting, jadikan komunikasi sebagai pertukaran, bukan hanya kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Ketika Anda berkomunikasi dengan penuh kesadaran dan percaya diri, orang lain justru akan semakin senang berbicara dengan Anda, bukan sebaliknya. 3. Memakai pakaian yang ketinggalan zaman atau tidak pas di badan. Salah satu hal yang sering diabaikan seiring bertambahnya usia adalah soal pakaian. Banyak orang yang tetap menggunakan pakaian lama selama bertahun-tahun, entah karena sudah merasa nyaman atau memang sudah tidak memprioritaskan penampilan. Padahal, pakaian yang usang bisa mengirimkan pesan tertentu, baik kita sadari atau tidak. Mengenakan pakaian yang sudah melar, warnanya memudar, atau penuh dengan noda, sebenarnya membuat kita terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Bayangkan seorang pria berusia 70 tahun yang masih mengenakan celana yang sama sejak 20 tahun lalu. Dia merasa nyaman, tapi celana tersebut sudah kehilangan warna, bentuk, dan bahkan terlalu longgar di bagian pinggang. Dia tidak menyadari bahwa pilihan pakaiannya memberi kesan bahwa ia tidak lagi peduli pada dirinya sendiri. Suatu hari, anaknya dengan lembut mengajaknya ke toko pakaian dan membantunya memilih beberapa celana baru yang lebih pas. Hasilnya, dia terlihat jauh lebih segar, lebih tegap, dan bahkan beberapa teman lamanya berkomentar betapa ia terlihat lebih muda dan energik. Studi menunjukkan bahwa pakaian yang pas di badan diasosiasikan dengan kepercayaan diri dan energi positif. Dari segi psikologis, apa yang kita kenakan mempengaruhi bagaimana kita merasa dan berperilaku. Fenomena yang disebut Enclothed Cognition ini menjelaskan bagaimana pakaian dapat mengubah proses kognitif dan perilaku pemakainya. Misalnya, mengenakan pakaian yang rapi dan pas cenderung membuat seseorang merasa lebih percaya diri dan kompeten. Sebaliknya, pakaian yang kebesaran atau tidak pas bisa membuat seseorang terlihat lebih lesu dan kurang bersemangat. Lalu apa yang bisa dilakukan? Mulailah secara perlahan dengan memilih beberapa pakaian yang benar-benar pas di badan. Kemeja berkerah yang bersih, celana yang ukurannya pas, atau sweater rapi bisa langsung menyegarkan penampilan Anda. Perhatikan juga warna-warna yang cocok dengan nada kulit Anda, serta pilih bahan yang nyaman namun tetap terlihat segar meski setelah beberapa kali dicuci. Anda tidak perlu mengikuti tren terbaru atau berpakaian seperti orang muda. Fokus saja pada potongan klasik yang pas di badan dan terlihat rapi. Sering-seringlah evaluasi isi lemari dan singkirkan pakaian yang sudah tidak layak pakai. Dengan begitu, Anda akan selalu terlihat segar dan terawat, bukan tua dan ketinggalan zaman. 4. Selalu mengeluh atau bersikap negatif. Pernahkah Anda memerhatikan bagaimana beberapa orang selalu tampak mengeluh tentang hampir semua hal? Kebiasaan ini sering tidak disadari tapi sangat mencolok bagi orang lain. Seiring bertambahnya usia, ada kecenderungan untuk lebih sering membandingkan zaman dulu dengan sekarang. Kita mungkin mulai mengeluh tentang teknologi baru, kebiasaan generasi muda, atau sekadar membandingkan masa kini dengan masa lalu. Masalahnya, meskipun mungkin tidak bermaksud buruk, kebiasaan ini membuat suasana menjadi tidak nyaman. Bayangkan seorang wanita berusia 65 tahun yang setiap kali bertemu dengan keluarga atau teman selalu memulai percakapan dengan keluhan. Dulu lebih baik. Anak muda sekarang tidak tahu sopan santun. Harga-harga selalu naik. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menghindari percakapan panjang dengannya karena sudah bisa menebak arahnya akan kemana. Suatu hari, cucunya dengan jujur memberitahu bahwa pembicaraannya selalu terasa berat dan membuat orang lain tidak nyaman. Dengan sedikit kesadaran, ia mulai mencoba mengubah perspektifnya. Alih-alih mengeluh tentang teknologi, ia mulai bertanya bagaimana cara kerjanya. Daripada mengkritik anak muda zaman sekarang, ia mulai memuji kreativitas dan kemampuan adaptasi mereka. Perubahannya terasa drastis. Orang-orang mulai lebih suka berbincang dengannya, dan ia sendiri merasa lebih energik dan positif. Dari segi psikologis, pikiran negatif berulang sebenarnya memengaruhi kimia otak kita. Penelitian menunjukkan bahwa keluhan yang terus-menerus dapat memperkuat jalur saraf negatif di otak, membuatnya menjadi default alami kita. Selain itu,
Otak kita cenderung mengingat dan memberi perhatian lebih pada pengalaman negatif bias. Ketika kita terus fokus pada hal-hal negatif, suasana hati kita ikut berubah. Percakapan jadi terasa berat dan tidak menyenangkan. Dan secara alami, orang-orang akan lebih memilih mendekati sosok yang membawa energi positif. Ini bukan berarti kita harus pura-pura bahagia atau menutupi perasaan, tapi menyeimbangkan keluhan dengan hal-hal positif, penuh harapan, atau sekadar cerita menyenangkan bisa membuat percakapan jauh lebih hangat dan ringan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan lebih sadar terhadap apa yang kita bicarakan. Perhatikan berapa sering kita mengeluh atau mengkritik. Kalau mulai terasa sering, tantang diri sendiri untuk mengubah cara pandang. Misalnya, daripada bilang, dulu itu lebih baik, cobalah bilang, dulu memang berbeda, tapi aku juga penasaran bagaimana cara baru ini bekerja. Fokuslah mencari sisi menarik atau unik dari situasi. Dengan begitu, orang tidak hanya akan nyaman bersama kita, tapi juga akan mencari-cari kesempatan untuk bertemu lagi karena merasa lebih baik saat berada di sekitar kita. 5. Postur tubuh dan bahasa tubuh yang buruk. Salah satu tanda penuaan yang sering sekali tidak disadari adalah perubahan postur tubuh. Saat kita bertambah usia, otot-otot cenderung melemah dan postur tubuh mulai berubah. Kita sering tidak sadar bahwa kita mulai berjalan atau duduk dengan posisi tubuh yang tertutup atau membungkuk. Masalahnya, orang lain bukan hanya mendengarkan apa yang kita katakan, tapi juga membaca bahasa tubuh kita. Bahu yang membungkuk, kepala yang tertunduk, atau pandangan mata yang selalu ke bawah bisa membuat kita tampak lemah, tidak percaya diri, atau terputus dari sekitar. Padahal sebenarnya kita tidak merasa seperti itu. Bayangkan seorang wanita berusia 73 tahun yang dulunya dikenal sebagai sosok yang penuh energi. Seiring waktu, tanpa ia sadari, posturnya mulai berubah. Bahunya condong ke depan, langkahnya pendek-pendek, dan kepalanya sering tertunduk saat berbicara. Orang-orang mulai memperlakukannya seperti ia sangat rapuh atau tidak mampu, meskipun mentalnya masih sangat tajam dan energik. Saat menghadiri terapi fisik untuk masalah punggung ringan, terapisnya menunjukkan betapa posturnya telah berubah dan mengajarinya beberapa latihan sederhana. Dengan latihan teratur dan kesadaran akan postur tubuhnya, ia mulai berdiri dan berjalan lebih tegap. Perubahan kecil ini membawa dampak besar pada bagaimana orang memperlakukannya. Mereka mulai berbicara dengannya dengan nada yang lebih sejajar, bukan seperti berbicara dengan anak kecil. Rasa percaya dirinya pun meningkat. Studi membuktikan bahwa orang dengan postur tegap dan bahasa tubuh terbuka akan terlihat lebih percaya diri, bahkan terlihat lebih muda. Sesederhana menyilangkan tangan atau membungkuk bisa mengubah kesan kita dalam sebuah percakapan. Dari segi ilmiah, postur yang buruk tidak hanya mempengaruhi penampilan, tapi juga kesehatan secara keseluruhan. Postur membungkuk bisa menekan organ dalam, mengurangi kapasitas paru-paru, dan bahkan mempengaruhi pencernaan dan energi. Jadi apa yang bisa dilakukan? Mulailah perlahan. Sadarilah posisi tubuh kita saat duduk, berdiri, atau berjalan. Satu trik sederhana, bayangkan ada tali yang menarik kepala kita ke atas. Dengan cara ini, tulang belakang akan lebih lurus tanpa terasa dipaksakan. Latih juga untuk selalu mengangkat dagu secara alami, menjaga bahu tetap rendah dan rileks, bukan terangkat tegang, dan bernapas dengan perut, bukan hanya dada. Penting untuk diingat bahwa bahasa tubuh kita mewakili apa yang kita rasakan. Akan tetapi, hubungannya juga bisa terbalik. Bahasa tubuh yang kita pilih akan mempengaruhi bagaimana orang melihat kita dan bagaimana kita merasa. Dengan sedikit perubahan, kita bisa langsung terlihat lebih hadir, mampu, dan mudah didekati, bahkan tanpa harus berkata apa-apa. 6. Bau mulut atau bau badan. Ini mungkin jadi topik yang paling tidak nyaman dibicarakan, tapi juga menjadi salah satu hal pertama yang orang lain sadari. Faktanya, seiring bertambahnya usia, ada beberapa perubahan fisiologis yang bisa mempengaruhi aroma tubuh kita. Perubahan hormon, obat-obatan, makanan, hingga kurangnya minum air putih, semua ini bisa mempengaruhi bau mulut dan bau badan kita. Bayangkan seorang pria berusia 68 tahun yang mulai merasa kalau orang-orang tidak lagi nyaman berdekatan dengannya. Setelah berbincang dengan dokternya, ia sadar bahwa obat yang ia konsumsi menyebabkan mulutnya kering. Ia mulai minum air putih lebih banyak setiap hari dan perlahan memahami penyebabnya. Beberapa perubahan kecil seperti menjaga hidrasi, mengunyah permen karet bebas gula, dan mengganti deodoran ke yang lebih efektif ternyata membawa dampak besar.
Orang-orang mulai nyaman mendekat lagi, dan suasana jadi lebih hangat. Kepercayaan dirinya pun kembali. Perlu diketahui, mulut kering adalah penyebab utama bau mulut, dan ini makin sering terjadi seiring bertambahnya usia. Kalau produksi air liur berkurang, bakteri di mulut berkembang lebih cepat dan akhirnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Begitu juga dengan perubahan pencernaan, pola makan, dan metabolisme yang bisa mengubah aroma tubuh kita secara keseluruhan. Bahkan hal sesederhana memakai baju yang sama terlalu sering sebelum dicuci juga bisa berdampak. Dari segi medis, beberapa kondisi kesehatan seperti diabetes, masalah ginjal, atau gangguan pencernaan juga bisa mempengaruhi aroma tubuh. Obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan mulut kering atau perubahan metabolisme yang mempengaruhi bau. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pastikan cukup minum air putih sepanjang hari untuk mencegah mulut kering. Mengunyah permen karet bebas gula atau permen mint juga bisa membantu merangsang produksi air liur. Gunakan obat kumur bebas alkohol untuk menjaga nafas tetap segar tanpa membuat mulut semakin kering. Untuk mencegah bau badan, gunakan pakaian dari bahan yang menyerap keringat, mandi secara teratur, dan sesekali ganti jenis deodoran untuk hasil yang lebih efektif. Jangan lupa juga mencuci pakaian, spray, bahkan topi atau scarf secara rutin. Dampaknya jauh lebih besar dari yang kita kira. Menjaga kebersihan bukan cuma soal merasa segar, tapi juga soal intimasi dan memastikan bahwa setiap kali kita hadir di sebuah ruangan, orang-orang akan merasa nyaman dan mendekat, bukan malah menjauh. Setelah kita bahas 6 kebiasaan kecil tapi berdampak besar ini, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Cara kita merawat diri, berkomunikasi, dan menjalani rutinitas sehari-hari sebenarnya sangat mempengaruhi bagaimana orang lain melihat kita, entah kita sadari atau tidak. Tapi kabar baiknya, semua kebiasaan ini bisa diperbaiki dengan perubahan-perubahan kecil. Mulai dari menjaga penampilan, cara kita berbicara, hingga kepedulian akan kesehatan diri, semuanya berkontribusi pada bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain. Semua perubahan ini tidak hanya membuat kita terlihat lebih muda secara fisik, tapi juga membuat kita merasa lebih baik secara mental, lebih percaya diri dalam interaksi sosial, dan pada akhirnya, lebih bahagia dan terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke orang-orang terdekat. Dukungan dari kalian sangat membantu kami untuk terus menghadirkan konten inspiratif lainnya. Tuliskan juga pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar. Kami senang mendengar dari kalian. Pastikan kamu sudah klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya dari channel Sehat dalam 2 minggu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu.